Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wa anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian, jamaah sholat isya, jamaah sholat taraweh Masjid Hubbul Huda. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, dan doa-doa kita selama 2 bulan terakhir alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Semenjak bulan Rajab kita berdoa wa balighna Ramadan, kita mohon diberikan umur panjang untuk ketemu bulan ke-9 dalam kalender Hijriah, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kita bisa bertemu bulan Ramadan 1447 Hijriah ini bukan nikmat yang sepele. Nggak banyak orang dikasih kesempatan ketemu Ramadan, dan boleh jadi ini Ramadan terakhir kita, tidak ada jaminan kita ketemu Ramadan tahun depan. Oleh karenanya Nabi itu selalu mengajak para sahabatnya dan terutama kita umatnya untuk betul-betul mempersiapkan diri sekaligus mengisi Ramadan, bulan yang istimewa ini, dengan amalan-amalan istimewa. Jangan sampai, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, rohima anfu rajulin adkhala alaihi Ramadan summa insalaha falam yugfarlah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang menyesal ketika diberi kesempatan ketemu bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan meninggalkan kita, kita tidak dalam kondisi terampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya sesungguhnya keberhasilan Ramadan seseorang itu ditentukan, bahkan kata Kanjeng Nabi, itu idealnya 2 bulan sebelumnya, Bapak Ibu. Oleh karena setiap bulan Rajab Rasulullah ngingetin nih, harus hitung mundur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena kita tahu persis bahwa pertandingan sesungguhnya itu bulan Ramadan, tetapi biasanya pertandingan itu sangat ditentukan latihan dan persiapan kita. Kebayang nggak tadi kalau kita nggak pernah puasa Sya'ban, gak pernah puasa Rajab, tiba-tiba tanggal 1 tadi puasa hari pertama. Bukan kenikmatan yang ada, tetapi apalagi menjelang maghrib itu saat-saat kritis karena gak pernah dilatih kita untuk membiasakan diri untuk berpuasa. Bayangkan habis sholat isya tiba-tiba kita diajak untuk 8 rakaat plus 3 sholat taraweh dan witir. Kalau tidak membiasakan diri, kita latih dari 2 bulan sebelumnya, setiap malam kemudian kita latihan sholat sunnah, bukan sebuah hal yang mudah. Begitu juga kalau diajak membaca Quran, akrab dengan Quran nunggu Ramadan, tidak kita latih dari bulan-bulan sebelumnya, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tawaran Masjid Hubbul Huda, tidak banyak menarik kita. Oleh karenanya Rasulullah selalu mengingatkan dalam sebuah kesempatan ketika beliau berpidato, kira-kira mengatakan begini, Ramadan ini bulan istimewa. Allah mengundang kita untuk kita diistimewakan. Tetapi apakah kita istimewa seperti bulannya, tergantung persiapan kita. Bahkan Abu Bakar Al-Balkhi, seorang ulama, mengatakan, memberikan gambaran yang sederhana tentang Ramadan itu sukses tidaknya tergantung persiapan kita. Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan syahrul Rajab itu syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul suqiz zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i.
Bulan Rajab, kata Abu Bakar Al-Balkhi, bulan saatnya kita menanam, mulai melatih sholat sunnah, melatih baca Quran, melatih sedekah, melatih puasa. Itu idealnya dari bulan Rajab. Bulan Sya'ban sahil syu'izar'i. Bulan Sya'ban kemarin itu sejatinya bukan menanam, saatnya kita menyirami, saatnya kita memupuk apa yang sudah kita latih sejak bulan Rajab. Wa syahru Ramadan syahru hasadi sad'i. Dan bulan Ramadan ini saatnya kita memanen sesungguhnya. Bukan hari ini kita menanam, hari ini kita sirami, kita pengen satu Ramadan udah nikmat. Nggak ada rumusnya. Maka kenikmatan Ramadan kita akan tergantung apakah bulan Rajab kita melatih diri kita dengan amal-amal terbaik, bulan Sya'ban kita lanjutkan dengan menyirami dan memupuknya, dan bulan Ramadan mulai hari pertama malam pertama itu sudah kenikmatan demi kenikmatan dan kekhusyuan yang kita rasakan. Tetapi tidak mengapa kalaulah kita belum menanam kebaikan-kebaikan dari bulan Rajab, tidaklah walaupun kita belum memupuk di bulan Sya'ban, mumpung baru hari kedua. Ayo jangan kemudian sia-siakan Ramadan kita. Kenapa kemudian yang terjadi banyak orang Ramadannya semakin hari semakin surut semangatnya? Karena memang latihannya tidak dipupuk. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Olimpiade itu 4 tahun sekali, pertandingannya cuma beberapa menit, apalagi kalau kalah ronde pertama, tapi persiapannya bisa berbulan-bulan. Kalau tidak, endurance kita, semangat kita semakin hari semakin surut. Maka tidak heran kebanyakan kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, mestinya kan Ramadan itu imanan waktu sabat, semakin hari grafiknya semakin meningkat. Tapi yang terjadi di mana-mana softnya semakin maju apa semakin mundur? Semakin maju. Maju dalam arti kalau hari pertama, Masya Allah, saya semalam itu tidak sadar kalau tanggal 18 itu kemudian malam pertama, karena Muhammadiyah kan tanggal 17 malam. Saya biasanya mewajibkan diri saya malam pertama itu kemudian ngimamin taraweh dan ngasih kultum di masjid kompleks saya. Karena saya menjadi ketua DKM, kok rasanya nggak enak malam pertama kemudian ditinggal. Ternyata kemarin siang diingetin, Ustadz jangan lupa nanti malam ditunggu di Masjid Raudhatul Jannah di Komplek Deplu di Cipaduk. Jadi saya tinggal. Dan saya dapat info dari sahabat-sahabat pengurus DKM, maka masjid di Masjid Nurul Hasanah di kompleks saya di Serua Indah itu full, sampai ibu-ibu kemudian di teras, sampai biasanya pengurusnya kayaknya kita bongkar nih masjid kita, nggak cukup nih kayaknya, kasihan ibu-ibu tidak mendapatkan tempat yang nyaman. Tapi biasanya yang terjadi mulai 10 hari kedua, keinginan itu sudah surut dengan sendirinya, kayaknya cukup ya. Apalagi kemudian 10 hari terakhir yang biasanya saatnya kita ditawarkan oleh Rasulullah jemput Lailatul Qadar, yang ada tarawehnya sudah pindah, nggak di masjid lagi, tarawehnya di stasiun, tarawehnya di Tanah Abang, tarawehnya di bandara dan seterusnya. Padahal itu saat-saat semifinal dan final, saatnya apakah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita atau tidak. Oleh karenanya, ayo Bapak, Ibu dan anak-anakku sekalian, mumpung masih ada 27, 28 atau 29 hari ke depan, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai kira-kira sebagai sebuah sekolah selama sebulan, yang sekolah itu namanya Madrasah Rohani Ramadan. Tentunya banyak pelajaran yang mesti kita pelajari, yang mesti kita kerjakan, sehingga nanti di akhir Ramadan bukan sekedar ucapan Idul Fitri yang kita dapat, tapi betul-betul kita mendapatkan kefitrian karena terampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya ada 6 mata kuliah yang secara singkat saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan 6 mata kuliah pelajaran ini kita bisa ambil dan lulus semua nanti kita di wisuda menjadi muttaqin yang sejati. Pertama saya kira puasa. Puasanya kan sudah berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Kalau saya 10 tahun sudah puasa, sekarang 51, berarti 41 kali berpuasa. Coba dicek puasa kita, ihtisabannya. Apakah puasanya semakin tahun semakin meningkat?
Puasanya apakah sekedar puasa fisik, nggak makan, nggak minum, apakah kita lanjutkan dengan mempuasai diri kita lebih dalam lagi. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan puasamu nggak boleh berhenti puasa badan, tapi puasa bicara, puasa melihat, puasa mendengar, puasa marah, puasa lampu merah jalan terus, puasa karena puasa itu maknanya imsak. Imam Al-Ghazali mengatakan puasa adalah metode yang ditawarkan Allah agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita dan kemudian latihan mengikuti keinginan Allah. Maka indikator puasa kita benar kalau kita sudah semakin menang, tidak memperturutkan hawa nafsu kita, tapi belajar memperturutkan mengikuti keinginan Allah. Bayangkan jam 1 siang, terik matahari, hawa nafsu pengennya makan, pengennya minum, tapi kita latihan karena Allah merintahkan puasa, kita tahan untuk nggak makan, nggak minum. Tetapi jam 3 malam, di saat nafsu pengennya tidur, apalagi kondisinya sekarang kan dingin, hujan-hujan, tetapi Rasulullah mengatakan tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Maka bangun, paksa nafsumu untuk apa? Untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Yang kedua, Bapak Ibu dan anak sekalian, jangan lewatkan yang namanya mata kuliah mulai di Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Yang 11 bulan biasanya kita banyak tidur, yuk kita kurangi. Ramadan ini malamnya kita kurangi tidurnya, kurangi 1 jam, 2 jam. Untuk apa? Untuk memuliakan malam-malam Ramadan. Karena Rasulullah mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan amal-amal terbaik, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau bisa taraweh jangan ditinggal. Kalau bisa afdal lagi berjamaah. Tadarus Al-Qur'annya, iktikafnya jangan nunggu 10 hari terakhir, tapi latih iktikafnya dari hari-hari awal sehingga nanti 10 hari terakhir iktikafnya menjadi sebuah kenikmatan dan kemudian kita bisa khusyuk dan momen-momen itu menjadi indah buat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu kata surat Al-Baqarah 183 terkenal dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Coba targetin. Kalau bulan Ramadan bulan Quran, Bapak Ibu coba targetin, akrabkan diri kita dengan Quran. Targetin berapa kali khatam selama sebulan ini. Yang belum bisa baca Quran, targetin bisa baca Quran. Yang sudah bisa, targetin tajwidnya, kita tahsin menjadi lebih baik lagi. Yang sudah khatam, targetin ngerti apa yang kita baca. Targetin kita merenungkan isi Al-Quran. Targetin maka kemudian kita mengamalkan Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan apa? Inna hadal Quran ma'dubatullah fakhudu anhu mastata'tum. Quran itu seperti hidangan, makanan, tapi makanan rohani yang ditawarkan Allah buat kita. Maka kata Rasulullah, fakhudu anhu mastata'tum, cicipi hidangan rohani Quran itu sesuai dengan kemampuan kita. Sanggupnya berapa lembar seperhari kita baca Quran, nikmati. Jamuan makan Allah itu jangan sia-siakan. Bulan Quran ini kita tidak akrab dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran nanti di akhirat datang sebagai penolong dan syafaat buat kita. Mata pula yang keempat yang tidak kalah penting adalah iktikaf. Apa itu iktikaf Bapak Ibu dan anakku sekalian? Iktikaf itu al-muqsu, kita berdiam diri fil masjid, di masjid, li ibadatillah. Jadi definisi iktikaf itu secara fikih adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Latih, kata Imam Syafi'i, lahdotan. Iktikaf itu minimal sebentar. Sebentarnya berapa durasinya? Seperti durasi sholat fardu kita. Kalau sholat fardu kita sama wiritannya 10 menit, 15 menit, coba awali. Mulai malam ini, malam kedua, iktikaf 15 menit. Besok tambahin 20 menit. Hari kelima sudah 30 menit. Nanti 10 hari terakhir, iktikaf di masjid 1 jam itu sebuah kenikmatan. Tetapi kalau nggak dilatih, yang namanya rohani itu seperti fisik.
Bapak Ibu nggak pernah naik sepeda goes tiba-tiba 15 kilo, yang ada bukan sehat. Diajak lagi nggak mau, capek banget gitu. Sehingga kemudian melatih rohani kita itu penting. Tapi kan kata Ustadz, kata Rasulullah, Ustadz kata Rasulullah, Rasulullah itu iktikafnya di 10 hari terakhir. Ya Rasulullah setiap hari iktikaf, cuman 10 hari terakhir karena yastahidu, ditingkatkan kualitas dan durasi iktikafnya. Ayo bareng-bareng iktikaf. Iktikaf itu sebenarnya adalah belajar senang bareng Allah. Kalau ngobrol sama sahabat, sama temen 2 jam, 3 jam sambil ngopi, itu khusyuknya Masya Allah. Tapi kalau diajak tahlilan, baca la ilaha 33 kali, dilanjutin 100 kali aja, pasti kemudian diundang lagi kalau ustadznya itu nggak datang. Lama banget la ilahnya. Karena nggak terbiasa senang bareng Allah. Sehingga iktikaf itu belajar me time bareng Allah. Kita kebiasaan senang khusyuk kalau bareng sesama manusia dan bukan Allah. Udah berapa tadi? 4. Yang kelima adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jangan dijemput latihannya nanti nunggu 10 hari terakhir. Coba jemput Lailatul Qadar, raih Lailatul Qadar mulai hari ini. Kita siapin amal-amal terbaik sehingga nanti di 10 hari terakhir endurance kita, semangat kita bukan turun, tapi semakin kokoh, semakin semangat, semakin khusyuk, karena itu saat-saat semifinal dan final yang akan menentukan Ramadan kita sukses atau tidak. Dan terakhir, yang tidak kalah penting, Ramadan identik dengan bulan berbagi. Mumpung hari pertama, mumpung hari kedua, taraweh, ayo kita siapkan infak terbaik kita. Kita siapkan sedekah terbaik kita untuk latihan selama sebulan ini. Kita berbagi minimal apa? Kata Rasulullah, man fatara shaiman falahu ajru mislih. Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, min ghairi ayyam qusa min ajrihi syai'an, tanpa harus Allah mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Maka ada zakat fitrah, maka kita bisa berbagi takjil di masjid kita ini. Latihlah bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain, sekaligus latihan berpisah dengan harta kita, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah harus berpisah, meninggalkan apapun yang kita miliki menjadi lebih mudah dan ringan, serta tidak ada keberatan buat kita. Itulah beberapa catatan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mumpung di awal Ramadan, ayo kita isi Ramadan kita dengan amal dan ibadah terbaik. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin, Allah berikan kita hidayah dan bimbingannya, sehingga kita bisa persembahkan ibadah dan amal terbaik. Dan semoga di akhir Ramadan nanti kita semua, orang-orang yang kita sayangi, terampuni dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan Idul Fitri yang sejati. Kita suci lagi seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.